Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Yana Septianingsih dengan NIM 23 100 10 18 dan ada Nurma NIM 23 100 10 17, Novia Nur Aziza ada NIM 23 100 10 19. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dan desain jaringan LAN perpustakaan kampus. Langsung saja, di sini ada latar belakang perpustakaan kampus. Perpustakaan kampus yang kami analisis saat ini memiliki kondisi jaringan yang cukup memprihatinkan. Nah, setiap harinya ada 50 pengunjung yang datang dan membutuhkan akses internet, namun perpustakaan hanya memiliki satu akses point dengan kapasitas 10 pengguna saja. Nah, artinya 80% dari pengunjung atau sekitar 40 dari 50 orang setiap hari tidak bisa menikmati layanan WiFi secara bersama. Kemudian di sini belum lagi koneksi yang tidak stabil dan mengalami bottleneck ketika pengguna melebihi 10 orang. Tidak ada kontrol akses, ini bukan sekedar masalah kenyamanan, ini adalah masalah pelayanan akademik yang serius. Kemudian selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Dari kondisi tersebut, kami mengidentifikasi 5 masalah utama yang menjadi fokus analisis kami. Yang pertama itu ada kapasitas terbatas, yang dimana WiFi hanya mampu menampung 10 dari 50 user yang membutuhkan layanan. Kemudian yang kedua itu ada gap layanan kritis, di mana ini 80% pengunjung tidak terlayani dan ini masuk kategori masalah yang urgent. Kemudian yang ketiga itu tidak ada manajemen user, di mana di sini tidak tersedia sistem QoS, hotspot login maupun monitoring terpusat. Kemudian yang keempat di sini tidak ada redundansi, yang dimana single point of failure jika akses point mati, seluruh layanan WiFi terputus. Kemudian yang terakhir di sini ada bandwidth. Nah, di sini bandwidth tidak memadai. Di sini kenapa tidak memadai? Karena total bandwidth yang tersedia hanya 25 Mbps, padahal kebutuhan idealnya mencapai 100 hingga 150 Mbps. Kemudian selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan user dan perangkat. Nah, di sini kami kemudian melakukan analisis kebutuhan secara lebih terperinci untuk melayani 50 pengguna secara bersamaan dengan rata-rata setiap pengguna membawa 1 hingga 2 perangkat. Dan kebutuhan bandwidth ideal per pengguna sekitar 2 sampai 3 Mbps. Maka total bandwidth yang kami butuhkan adalah sekitar 100 sampai 150 Mbps. Selain itu, area cukupan jaringan harus mencakup seluruh perpustakaan yang terbagi dalam 3 zona, yaitu area baca, area koleksi, dan area PC. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada gap analisis atau kondisi saat ini versus target ideal. Jika kita bandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang ditargetkan, kesenjangan atau GAP-nya sangat jelas terlihat. Nah, di sini kapasitas saat ini hanya 10 user, target minimal 50 user konkuren. Nah, akses point yang dimiliki hanya 1 unit, padahal idealnya 3 unit yang tersebar merata dan redundan. Kemudian bandwidth yang ada hanya 25 Mbps, target minimal 100 Mbps. Kemudian QoS-nya di sini tidak ada sama sekali. Target adalah pembatas 2 Mbps per pengguna agar adil dan manajemen jaringan masih manual. Target berupa sistem hotspot terintegrasi dengan monitoring. Kemudian selanjutnya di sini ada analisis QoS atau kondisi normal dan kondisi penuh. Nah, untuk memperjelas dampaknya, kami juga melakukan analisis QoS membandingkan performa jaringan pada kondisi normal dan kondisi penuh. Pada kondisi normal, saat pengguna tidak lebih dari 10 orang, kecepatan download bisa mencapai 20 hingga 30 Mbps. Nah, latensinya di bawah 50 milisecond
milisecond dan tidak ada paket loss sama sekali. Namun, begitu pengguna melebihi 10 orang, kondisinya langsung merosot drastis, kecepatan download hingga 2-3 Mbps per pengguna. Di sini latensinya melonjak di atas 100 ms, yang artinya lag sangat berat. Kemudian jitter melebihi 20 milisecond dan paket loss bisa mencapai 5 hingga 10%. Nah, kondisi seperti ini jelas tidak mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif, baik itu dari saya untuk bagian analisis, saya serahkan. Kemudian selanjutnya di sini penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah memahami masalah yang ada, kami merancang solusi dengan mensimulasikannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Dalam simulasi tersebut, kami menggunakan perangkat-perangkat berikut, yaitu ada router yang berfungsi sebagai mikrotik dengan fitur QoS, hotspot, dan radius. Lalu switch sebagai switch layer 2 manage. Lalu ada 3 unit access point, yang mana masing-masing untuk area baca, area koleksi, dan area PC, dan device berupa PC, laptop, dan smartphone sebagai klien. Nah, untuk pengelamatan jaringan, kami menggunakan skema IP 192.168.1.0/24 dengan DHCP server aktif di routers, sehingga semua perangkat berada dalam satu broadcast domain yang terkelola. Nah, pada slide ini kita bisa melihat perbandingan topologi jaringan yang sangat kontras, yang mana kondisi exciting itu sebelum internet, lalu router sederhana, lalu satu access point, dan maksimalnya hanya 10 pengguna, yang mana ini sangat linear dan tidak ada redundansi dan sangat rentan gangguan. Nah, di sini juga terdapat kondisi targetnya, yaitu sesudah. Di sini terdapat internet ISP, ada 100 Mbps, lalu mikrotik RB40011, dan switch manage layer 2 dan 3 access point yang masing-masing melayani zona berbeda. Dan ada lebih dari 50 pengguna konkuren, yang mana topologi ini kami rancang secara hierarkis agar distribusi jaringan lebih terstruktur, stabil, dan mudah dikelola. Nah, selanjutnya di sini ada alur dalam topologi LAN. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita ikuti alur data dari sisi pengguna. Nah, langkah pertama yaitu laptop pengguna terhubung secara wireless ke access point di area baca. Lalu langkah kedua yaitu router secara otomatis memberikan IP address melalui DHCP, misalnya 192.168.1.0/100. Nah, kepada laptop tersebut. Lalu di langkah ketiga yaitu traffic data mengalir dari laptop ke API secara wireless, kemudian ke switch layer 2 secara kabel, dan diteruskan ke router di alamat 192.168.1.1. Lalu langkah keempat, router kemudian meneruskan data ke server internal atau ke internet dengan QoS aktif untuk memastikan distribusi bandwidth yang adil. Nah, di langkah kelima ini respon dari internet atau server kembali melalui jalur yang sama, yaitu dari router, lalu ke switch, lalu ke access point, dan ke laptop secara full duplex dan real time. Nah, di slide berikutnya yaitu solusi 3 pilar implementasi berdasarkan hasil analisis dan simulasi. Nah, solusi yang kami rekomendasikan bertumpu pada 3 pilar utama. Nah, yang pertama
Itu hardware update, itu menambah 3 unit access point baru sehingga total menjadi 4 unit. Lalu menggunakan router MikroTik RB4011 yang sudah mendukung QoS serta switch manage layer 2 yang VLAN ready. Lalu ditambah UPS untuk menjaga redundansi daya. Lalu di pilar kedua, bandwidth dan infrastruktur, itu mengupgrade koneksi internet dari 25 Mbps menjadi minimal 100 Mbps dengan dedicated sirkuit bergaransi SLA. MikroTik akan menerapkan QoS dengan batas 2 Mbps per pengguna dan load balancing di antara ketiga access point. Lalu di pilar ketiga yaitu manajemen dan mentoring, yaitu mengimplementasikan sistem hotspot dengan login pengguna, lalu autentikasi Radius, lalu dashboard monitoring real time, serta analisis traffic dan pelaporan berkala. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan rekomendasi spesifikasi perangkat beserta estimasi biayanya. Untuk router, kami merekomendasikan menggunakan MikroTik RB4011. Perangkat ini sudah memiliki fitur QoS, hotspot, dan radius. Secara built-in, dilengkapi dengan 10 port gigabit, harganya sekitar 4 hingga 5 juta. Untuk switch, kami memilih TP-Link SG108PE dengan 8 port gigabit PoE yang mendukung VLAN dan manajemen layer 2. Kemudian estimasi harganya sekitar 2 juta. Untuk access point, kami merekomendasikan untuk penggunaan TP-Link EAP670 sebanyak 3 unit. Access point ini mendukung Wi-Fi 6 atau AX6000, bertenaga PoE dan memiliki jangkauan yang luas. Harga per unit sekitar 2,5 juta sehingga total untuk 3 unit adalah 7,5 juta. Terakhir untuk UPS, kami merekomendasikan AP-Back UPS 650VE yang mampu memberikan backup daya selama 30 menit dengan proteksi Shield. Harganya sekitar 1 juta. Jika dijumlahkan, total investasi untuk implementasi ini berkisar antara 17 hingga 19 juta. Dengan investasi ini, perpustakaan sudah siap melayani lebih dari 50 pengguna secara bersamaan. Kemudian selanjutnya di sini apa sih manfaat nyata yang akan diperoleh? Nah, di sini yang paling signifikan adalah peningkatan kapasitas sebesar 5 kali lipat. Dari hanya 10 pengguna menjadi 50 pengguna atau lebih secara konkuren. Nah, selain itu, coverage yang merata untuk seluruh 3 zona perpustakaan dengan access point yang terpisah dan terdedikasi per area. Kemudian ada QoS fair share, tidak ada pengguna yang mendominasi bandwidth, semua mendapat porsi yang adil. User management yang terstruktur, ada hotspot login, kuota bandwidth, dan akses yang terkontrol. Kemudian ada reliability tinggi dengan API yang redundan dan dukungan failover otomatis, resiko downtime dapat diminimalkan. Kemudian ada monitoring real time, admin dapat memantau traffic, aktivitas pengguna, dan menerima peringatan sistem kapan saja. Kemudian ada skalabilitas, desain ini mudah dikembangkan baik dengan menambah akses point baru maupun meningkatkan kapasitas pengguna di masa mendatang. Kemudian ada compliance, tersedia audit trail untuk mendukung keamanan data sesuai kebutuhan institusi. Dengan kata lain, investasi sebesar 17-9 juta ini akan memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi kualitas layanan akademik perpustakaan kampus. Kemudian demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai analisis dan desain jaringan LAN untuk perpustakaan kampus. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.